Halo semuanya, selamat datang di podcast Panen Karya, di mana ide-ide ditanam lalu dipanen lewat panen karya. Panen karya ini diadakan di kampus tercinta kita, yaitu Politeknik Negeri Sambas, lebih tepatnya yaitu Aula Gedung Kuliah Terpadu 1. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol langsung nih bareng teman-teman yang mempunyai stand di acara ini, yaitu acara Panen Karya. Nah, di sini sudah hadir bersama kita yaitu Kak Rizky Nur Afifah, yaitu yang merupakan perwakilan dari kelas TMM 3C. Nah, langsung saja nih kita ngobrol. Kak, boleh nggak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, baik nama, kelas maupun asalnya? Oke, boleh. Sebenarnya siapa dulu boleh kali ya? Ya. Halo teman-teman semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Nur Afifah. Mungkin kalian bisa panggil saya Iki. Saya dari Prodi Teknik Multimedia kelas 3C dan saya merupakan perwakilan dari kelas 3C. Dan untuk asal saya dari Bandung, Jawa Barat. Wah, jauh sekali ya, Kak. Ya, jauh banget, Masya Allah. Nah, boleh nggak Kak diceritakan nih karya apa saja sih yang Kakak pajang bersama teman-teman di standnya? Oke, boleh banget. Nah, jadi untuk di stand kami sendiri, kami di sini ada memajang 4 karya ya teman-teman. Yang pertama itu ada advance fotografi, yang kedua ada advance 3D design, yang ketiga ada fotografi, lalu yang keempat ada poster film dokumenter. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih dosen pengampu dari mata kuliah yang Kakak sebutkan tadi? Oke, untuk advance fotografi itu Pak Fani Wijaya, lalu untuk advance 2D design itu Bu Usi, selanjutnya dokumenter itu Pak Mario, dan yang terakhir 3D animasi itu Pak Saiful. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, secara garis besar nih ya, konsep stand kalian itu tentang apa sih kalau boleh tahu? Oke, untuk konsep stand kita sendiri itu di sini kita menyesuaikan dengan tema yang sudah disiapkan, yang ditentukan oleh panitia, yaitu menanam dan menjaring. Jadi di sini kita berfokus ke apa ya, melokal gitu. Bisa dilihat di stand kami ada topi apa ya bahasanya tuh, topi yang buat kayak ke sawah gitu. Terus juga kita fokus ke warna hitam dan hijau gitu. Jadi biar melokal banget. Nah, kalau boleh tahu ide awal konsep stand kalian itu dari mana sih kalau boleh tahu? Ini benar-benar spontan, teman kita yang konsep gitu. Jadi kayak kita diskusi bareng nih, terus mikir gimana ya? Oh, akhirnya kita reka-reka, oh jadi nih, akhirnya jadilah konsep ini gitu. Jadi emang benar-benar pure hasil diskusi teman-teman gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya, cerita sedikit lah mengenai proses pembuatan karya kalian serta stand kalian gitu. Oke, untuk karyanya itu kurang lebih kita udah mulai dari Jumat kemarin ya. Cukup lama juga karena kebetulan tidak semua teman kita bisa hadir, tidak bisa ikut serta untuk membantu proses pembuatan stand kita. Jadi itu cukup menghambat ya karena kekurangan tenaga gitu. Jadi itu sih yang bikin lamanya. Kita pertama bikinnya di luar, mulai dari mahat, ngecat. Nah, setelah itu baru kita susun ke dalam gitu. Nah, kalau untuk karya nih Kak, itu per kelompok atau per individu? Untuk karya 3 individu, 1 kelompok. Yang individu itu advance 3D design, advance fotografi, lalu 3D animasi. Dan yang untuk kelompok itu film dokumenter. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari semua mata kuliah yang Kakak sebutkan tadi, ada gak sih kendala yang dihadapi saat melakukan proses karyanya gitu? Kalau misalnya dibilang gitu ya, semuanya berkendala sih kalau saya ya. Karena menurut saya tuh susah semua gitu. Pertama kan 3D animasi nih. 3D animasi kita kan harus ke UMKM nih, cari di Sambas tuh ada apa aja sih, baru kita ubah ke dalam bentuk 3D animasi gitu, ke dalam 3D. Yang sulit bagi saya tuh proses ketika kita membuat 3D itu loh, karena kita harus nyamain konsep, terus ngebentuk satu persatu, itu cukup sulit. Lalu advanced 2D design, pas proses pembuatan karakternya, nyari idenya, referensinya lumayan sulit. Lalu pas pembuatan animasinya juga itu cukup sulit. Untuk fotografi mungkin karena saya keterbatasan alat ya, jadi itu yang menghambat, tapi selebihnya aman banget. Dan yang terakhir film dokumenter, karena ini kerja tim, itu sih. Kalau kerja tim ya kadang susah ya, misalnya harus ngumpul bareng, entah ada yang punya kesibukan lain. Jadi
Ya gitu. Paling kendalanya kita susah ngumpul aja. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan karya Kakak kan produk UMKM nih ya. Iya. Nah, itu produk apa Kak? Kalau saya pribadi itu saya ngambil kafe Raza. Kalau kakaknya Raza. tahu yang di Rambi, Oh, ya. yang setelah bundaran itu. Nah, saya ngambil konsep kafe itu karena itu masih termasuk UMKM dan menurut saya lebih mudah dibuat dibanding UMKM yang lain gitu. Nah, mengenai cerita tadi kan pembuatan stand kalian kan berkumpul ya. Nah, itu bagaimana sih cara mengatur waktunya gitu biar bisa berkumpul? Mengatur waktunya. Nah, jadi di sini kita tuh punya satu orang yang dipercayakan gitu untuk handle atau jadi pengendali utama gitu. Jadi nanti dia gitu ngarahin, ayo teman-teman jam 1 kita kumpul ya, kita kerjain ini. Nanti kalau misalnya udah break, nanti lanjut lagi jam segini. Jadi ada yang handle gitu, biar teman-teman bisa ngumpul. Walau gak semuanya datang, tapi setidaknya ada yang bantu gitu. Nah, mengenai tantangan ya, apa sih tantangan yang paling berat saat melakukan proses pembuatan stand? Yang paling berat ya, kayaknya kalau dari keseluruhan tuh mungkin pertama konsep ya, itu cukup sulit. Lalu proses mahat-memahatnya juga lumayan sulit. Sama pas ngatur posisi di dalam gitu. Konsepnya berarti ya? Konsepnya sih, paling itu konsep sih. Nah, siapa sih yang menciptakan konsep itu? Setahu saya tuh cowok-cowok ya, kalau nggak salah tuh ada Doni Akasha Bahar. Dia itu yang orang yang pengendali utama itu loh. Jadi mungkin asal usul idenya itu dari dia. Nah, kalau boleh tahu nih ya kan, dari semua karya-karya yang kalian tampilkan nih ya, apa sih yang paling menonjol gitu? Yang paling menonjol mungkin kalau dilihat tuh fotografi ya, karena gitu masuk stand itu tuh mata kayaknya langsung tertuju ke fotografi karena colorful gitu. Oh, berarti tentang fotografinya itu tentang apa Kak? Kita fotografinya ngambilnya tuh tentang warna. Jadi ada kayak analogus, triadik, tetradik yang kayak gitu. Jadi colorful lah. Jadi mata pasti langsung tertuju ke situ. Oh. Menurut Kak Rizky Nur Afifah ya, seberapa penting sih stand kalian di acara panen karya ini? Menurut saya penting sekali ya. Ini juga pokoknya saya suka banget dengan acara panen karya ini karena dengan adanya ini ya, jadi kita sebagai mahasiswa tuh bisa gitu nunjukin hasil kita gitu. Jadi ini tuh juga salah satu bentuk apresiasi gak sih, kayak oh kampus tuh ngapresiasi kita loh udah berhasil ngebuat karya-karya ini gitu. Jadi dengan adanya stand itu saya sangat senang gitu karena salah satu bentuk apresiasi untuk kita sendiri gitu. Nah, kalau boleh tahu harapan Kak Rizky Nur Afifah untuk acara panen karya ke depannya Kak? Harapan saya sendiri untuk acara panen karya ke depannya, saya harap acaranya pasti jauh lebih besar, jauh lebih matang, terus kitanya juga konsepnya mungkin lebih bagus dan lebih meriah sih, gitu aja. Untuk selebihnya udah oke banget. Nah, kita kan sudah ada 4 hari ya acara panen karya ini. Nah, bagaimana sih respon pengunjung gitu saat mampir ke stand kalian? Kalau dilihat-lihat ya, respon pengunjung tuh kayaknya takjub sih menurut saya, kayak wah gitu. Gila sih bisa semester ini udah bisa ngasilin ini, semester ini udah bisa ngasilin ini dengan konsep stand yang beragam gitu. Jadi kayak takjub banget sih. Mereka kok bisa gitu kepikiran dengan ide-ide misalnya kayak ada bambu, ada kayu atau ada lampu-lampu, orang-orang sawah, itu keren banget sih. Menurut saya gitu ya. Nah, menurut Kak Rizky Nur Afifah nih ya, ada gak sih perubahan antara acara panen karya tahun ini sama acara panen karya tahun lalu? Menurut saya ada sih ya. Perubahannya ada beberapa yang berkurang, ada juga yang bertambah gitu. Yang berkurang mungkin tahun kemarin tuh rasanya jauh lebih banyak ya yang ditampilin di meja-meja. Tapi untuk kemajuannya konsepnya lebih bagus sih sekarang, susunan acaranya juga lebih matang gitu. Wah, kalau boleh tahu nih ya, kita flashback lah ya, tema yang diambil pada stand kakak tahun lalu itu apa Kak? Stand saya tahun lalu ya, kita tuh nggak salah ngambil kayak full gelap gitu loh. Oh, berarti monokrom ya? Iya, monokrom. Wah, nah kalau boleh tahu nih ya, waktu itu kan
kita apa sih, ada juga acara panen karya kan ya. Nah terus konsepnya itu dari mana gitu? Konsep yang tahun lalu itu yang pas semester 1 itu juga sama, konsepnya hasil diskusi bareng-bareng. Nah itu dikerjakan sendiri atau berkelompok Kak? Oh, untuk konsepnya? Iya. Itu langsung sekelas sih, kita kayak ngumpul gitu bareng. Itu kan semester 1 ya? Iya, karena apa ya, karena masih belum terlalu akrab kan, jadi kayak ayo kita ngumpul gitu, ngobrol bareng-bareng. Berarti itu semua ngumpul ya Kak? Iya, pas semester 1 masih ya gitu loh. Nah terakhir nih Kak, berikan pesan singkat lah buat teman-teman yang lain atau mahasiswa lainnya agar lebih berani untuk berkarya Kak. Ya. Oke, mungkin pesan dari saya tuh apa ya, bingung ya saya juga. Cuman mungkin untuk teman-teman jangan takut buat nyoba, jangan takut untuk berkarya, karena kalaupun gagal ya udah, itu anggap aja dengan kegagalan itu jatah gagal kita tuh makin berkurang gitu. Jadi pokoknya jangan takut untuk berkarya, terus aja maju gitu. Gitu aja. Nah, sedikit lagi lah Kak ya. Beri deh kami saran nih buat teman-teman yang kayak merasa nggak percaya diri nih, karyaku jelek deh, karya mereka bagus gitu. Kasih sarannya Kak. Kalau untuk mungkin awalnya juga saya gitu ya, sama nggak percaya diri, tapi kalau dipikir-pikir mau sampai kapan sih kayak gitu teman-teman, daripada kita diam lebih baik kita nyoba gitu. Kalaupun memang hasilnya jelek ya udah, berarti nanti ada yang ngeritik nih kan, itu jadi apa sih, jadi masukan buat kita, oh ternyata ini loh yang harus diimprove, jadi itu jadi evaluasi juga buat kita gitu, agar kita bisa berkarya jauh lebih baik lagi. Jadi jangan takut. Nah Kak, apa sih motivasi Kakak secara berpikir gitu untuk teman-teman nih, berikan motivasi lah gitu buat teman-teman yang kayak kurang pede lah buat mamerin karyanya gitu. Yang kurang pede ya, mungkin apa ya, intinya jangan takut ya teman-teman. Namanya karya ya, mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Yang penting kita udah nyoba sih, itu intinya, yang penting kita udah nyoba. Masalah orang suka atau enggak ya udah, itu urusan belakang, yang penting kita udah nyoba agar kita ada hal untuk diimprovein gitu. Nah cerita perkuliahan nih Kak, ada nggak sih kayak hal terberat nih selama semester ini gitu? Selama semester ini? Iya, semester 3 kan ya? Tugas sih Kak. Tugas? Insya Allah. Apakah tugasnya itu menumpuk atau nggak dikerjain atau gimana? Numpuk, nyerang lagi. Itu gimana Kak? Bisa ceritakan sedikit nggak? Bisa banget nih, menurut saya ya, yang paling berat di semester itu 3D ya, karena tiap minggu tuh ada, dan pembuatan 3D itu gak mudah. Itu sih yang benar-benar nyerang saya banget. Kalau boleh tahu nih, dari mata kuliah lain ada nggak gitu? Mata kuliah lain, kayaknya mata kuliah lain tuh masih santai-santai aja ya. Kayak paling ya udah ngoding, bikin web, atau misalnya tugas tertulis atau apa kayak gitu, palingan ya santai-santai. Palingan juga ada tuh satu multimedia database yang project location tag, itu juga lumayan tuh, karena kita harus explore Sambas, nyari titik lokasi mana sih yang belum ada di map gitu. Jadi kita harus keliling Sambas nih nyari lokasi, itu lumayan juga tuh. Nah kalau boleh tahu nih Kak, tadi udah terakhir ya Gia. Gak apa-apa. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak itu tag location itu di mana sih? Jauh nggak? Jauh, lumayan. Terus ada kendala juga pas kita udah nemu tempat yang belum ada location, sama Google Maps-nya ditolak. Oh, sakit banget itu Kan itu udah mah capek-capek ya, nerobos jalan jelek, hujan panas, ditolak. Kalau boleh tahu itu di mana Kak? Di mana ya? Waktu itu pertama kita tuh ngetek di Bukit Piantus. Oh, Bukit Piantus. Ya, tepat di lokasi makamnya banget. Di situ kebetulan belum ada, jadi kita tag di situ. Terus ada juga di mana ya? Surau, di mana ya? Maksudnya ke arah Kartiasa di situ. Saya kurang tahu. Terus sama satu lagi tuh kita di mana ya? Lupa lagi Kak. Iya nggak apa-apa. Kalau dari mata kuliah lain Kak, ada nggak lagi yang kayak proyeknya itu besar gitu? Yang proyeknya besar paling film ya, bikin film gitu. Ada etika profesi yang bikin film tuh, sama dokumenter. Etika profesi dosennya siapa Kak? Pak Ibnu. Oh Pak Ibnu ya. Nah
Sudah ya lah ya. Wah, seru banget ya teman-teman pembicaraan kita hari ini. Dari cerita tadi kita tahu bahwa panen karya bukan hanya sekedar pameran, tetapi mengenai proses yang panjang dan kerja tim yang sangat-sangat luar biasa. Nah, terima kasih kepada Kak Rizky Nur Afifah dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Nah, saya akhiri. Selamat bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.